ketika kita boleh ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya berkat-berkat Tuhan telah tersedia bagi kita, bagi setiap saudara yang saat ini datang menghampiri Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kita, baik di rumah kita masing-masing maupun dimanapun tempat saudara saat ini saudara berada. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah dapat memungkiri bahwa dirinya setia. Sekalipun mungkin ada saat-saat kami berpaling dari Tuhan, tapi Tuhan senantiasa tetap memandang kepada kami, memperhatikan kami. Kau yang jadikan kami biji matamu Tuhan. Kami percaya bahkan sekalipun pagi hari ini nama kami ada di hati, dan kami memuji untuk itu, sebab Engkau baik dan bahwasanya kasih setia untuk selama-lamanya. Berkat-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, kita puji Dia, Allah yang luar biasa, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya.
kebaikan-Mu akan menolong kami untuk terus percaya akan janji-janji dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Dan mari kita memuji Dia karena segala kebaikan dan kesetiaan yang di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya. Oh, yang luar biasa. Setia Tuhan yang kita rasakan tidak pernah berkesudahan. Bahkan seringkali kita menjadi tercengang dan bingung. Seperti kita bertanya, sebab siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau memperhatikan dan mempedulikan aku begitu rupa. Saudara-saudara, di tengah situasi sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau bukan karena perlindungan kasih setia Tuhan, mustahil kita masih sehat, masih bisa menikmati ibadah seperti pada pagi hari ini. Tidakkah kita meninggikan Dia, memuji Dia untuk semua anugerah yang kita nikmati? Mari hampiri Tuhan dengan penuh iman. Kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
menghargai apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan begitu mempermuliakan kita, bahkan Dia menjadikan kita biji matanya, maukah kita menghargai Dia dengan sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan? Kasih Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami minta Roh-Mu yang kudus yang memenuhi hati kami, membalut pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami terima boleh bertumbuh dan berbuah. Bahkan kami berani, memiliki keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang kami terima melalui hamba-Mu. Biarlah berkat-Mu turun atas kami, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Chinese New Year bagi kita yang merayakan. Sebagaimana untuk bulan ini tema kita masih berbicara tentang komitmen untuk setia yang diambil dalam kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan untuk subtema minggu ini berbicara tentang tantangan untuk setia. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Rasul Paulus juga di dalam kehidupannya ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi ketika dia melayani Tuhan. Tetapi terbukti bahwa Rasul Paulus tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan di dalam tantangan-tantangan mungkin berat yang dia hadapi. Dia berhasil untuk mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, dan akhirnya bisa dicatat bahwa dikatakan bahwa Paulus telah mengakhiri pertandingannya, mencapai akhir, dan telah memelihara iman. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa apabila kita juga sebagai anak-anak Tuhan suatu saat kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa kita berhasil mencapai garis akhir dan berhasil memelihara iman. Tentunya itu adalah sesuatu yang luar biasa, sama seperti yang mereka katakan tentang Rasul Paulus, dan tentunya kita teladani sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekristenan tentunya ada begitu banyak juga tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk tetap kita setia kepada Tuhan. Nah, mengapa? Ya karena harus diakui bahwa karena hidup yang kita jalani ini terkadang tidak seperti dengan apa yang kita bayangkan atau apa yang kita pikirkan. Seringkali tidak sesuai. Makanya hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kan. Contoh-contoh aja seringkali yang terjadi, yang realita. Misalnya orang-orang yang rajin bekerja sampai saat ini, pengusaha-pengusaha, bisa aja hari ini mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kita tidak tahu untuk sebulan, 2 bulan ke depan, atau setahun kemudian apa yang akan terjadi. Pasti ada banyak tantangan-tantangan yang mereka harus lalui, dan belum tentu juga mereka mendapatkan keuntungan. Bisa aja mereka mengalami kerugian. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mungkin saat ini kita kelihatan sehat, kuat, gagah, tapi kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, tentunya saya percaya bahwa tantangan yang harus kita hadapi itu ada begitu banyak, khusus bagi kita anak-anak Tuhan. Besok juga kita nggak tahu tantangan apa yang harus kita alami. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, apapun tantangan yang akan kita hadapi, pasti itu akan menolong kita seharusnya untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, apa sih tantangan-tantangan yang
mungkin akan kita hadapi ke depan, ya dari sekian banyak ada beberapa hal sebenarnya yang sangat sangat susah kita sebagai orang-orang percaya untuk kita bisa melewati tantangan tersebut. Dan akhirnya karena kita tidak bisa mengatasi tantangan itu, akhirnya kita berpaling kepada Tuhan. Akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Yang pertama yang ingin saya bagikan, sebagai manusia seringkali kita gagal di dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama namanya harta, yang seringkali dibicarakan orang. Kenapa? Karena secara manusia kita pasti kepingin memiliki harta yang banyak. Apalagi kita yang masih hidup, apalagi kita yang umur panjang, pasti pemikiran kita ke depan kan ingin sebanyak-banyaknya mengumpulkan harta agar supaya mungkin kita merasa ya hidup kita aman-aman aja. Karena ada orang yang kalau udah nggak ada harta, nggak ada kekayaan, dia merasa ya udah ngapain harus hidup lagi, iya kan? Makanya sampai sekarang pun kita masih bekerja untuk bisa mengumpulkan harta. Tetapi dalam hal ini terkadang karena saking karena kepingin banget menjadi orang yang kaya, mengumpulkan banyak harta, akhirnya kita gagal di dalam tantangan yang seperti ini. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kalau kita berkekurangan saat ini, itu sangat gampang bagi kita untuk meninggalkan Tuhan hanya karena harta. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika Tuhan memilih Yudas pada waktu itu sebagai muridnya, pasti Yudas adalah orang yang dapat dipercaya. Makanya Tuhan memilih dia sebagai bendahara waktu itu. Kalau Yudas bukan orang yang dapat dipercaya, nggak mungkin dong Tuhan mempercayakan dia sebagai bendahara. Di dalam organisasi juga pasti kita seperti itu. Mungkin kalau kita menjadi seorang pimpinan, pasti kita akan mencari seseorang yang bisa kita percaya untuk kita bisa mempercayakan uang tersebut dia kelola. Apalagi perusahaan kan. Pasti kita akan memilih orang benar yang kompeten, yang benar-benar bisa untuk mengelola uang tersebut. Dan saya percaya pada waktu itu mungkin ya Yudas juga orangnya seperti itu. Tetapi hari demi hari mungkin apa yang Yudas lalui, apa yang dia lewati, mungkin ada begitu banyak persoalan yang dia hadapi, ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, dan akhirnya dia nggak sanggup. Dan akhirnya pun dia mengambil keputusan untuk dia bisa menjual Yesus hanya karena uang. Awalnya kan mungkin Yudas nggak berpikir seperti itu kan, ketika dia mengikuti Yesus. Tapi ketika dia mungkin mengambil kesimpulan untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, ada banyak hal mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia alami. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, memproses Yudas untuk akhirnya dia mungkin mengambil keputusan untuk dia bisa mencari jalan yang singkat untuk dia menjual Yesus, dan otomatis dia meninggalkan Yesus. Nah, itu ngeri banget kan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mungkin saat ini juga mungkin kita bisa dibilang seperti Yudas. Mungkin yang lagi pelayanan juga, lagi semangat-semangatnya, lagi dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Kan masih proses. Kecuali kalau kita sudah meninggal dan orang mencatat bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Tetapi ini belum terjadi, Bapak Ibu. Bisa aja saat ini kita semangat untuk melayani Tuhan, mungkin karena merasa semuanya baik-baik saja dan akhirnya ya kita masih setia sama Tuhan. Tetapi bagaimana dengan 1 bulan, 2 bulan ke depan, 1 tahun kemudian? Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, suatu saat pun mungkin kalau kita mengalami keadaan terdesak, mungkin udah nggak punya uang sama sekali, nggak punya harta sama sekali, tiba-tiba ada dapat tawaran mungkin kasih kekayaan sama kita, kasih harta sama kita, dan akhirnya gue mau kasih lu, tapi lu harus tinggalkan Yesus. Nah, bagaimana kalau kita diperhadapkan seperti itu? Sementara kita lagi butuh banyak, lagi butuh duit lah, mungkin buat makanan sehari-hari, buat kontrakan, buat lain-lain. Dan begitu tawaran itu datang, bagaimana keteguhan hati kita? Masihkah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus? Atau kita memilih untuk meninggalkan Yesus dan ya udah, nanti kita banyak harta. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan yang kedua,
tantangan yang kedua juga yang sangat sulit kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita hadapi, itu berbicara tentang tahta juga atau kekuasaan. Nah, di dalam firman Tuhan Daniel 3 ayat 12 ada tokoh-tokoh yang luar biasa juga kita baca. Daniel 3 ayat yang ke-12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga, nah seringkali ketika kita diperhadapkan dengan hal ini, sangat berat juga kita untuk menghadapi. Sadrak, Mesak, dan Abednego awalnya mereka bukan siapa-siapa, tetapi mereka dipercayakan oleh raja untuk memegang pemerintahan pada waktu itu, untuk menduduki sebuah jabatan. Dan akhirnya di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang, pejabat-pejabat lain yang mereka mungkin nggak suka sama ketiga orang ini. Dan akhirnya mereka mencari cara untuk menemukan kelemahan mereka dan mereka sampaikan kepada Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dan akhirnya mereka dapat. Dan mereka sampaikan kepada raja bahwa Sadrak, Mesak yang raja percayakan jabatan ini, mereka tidak melakukan apa yang raja perintahkan. Apa yang raja titahkan mereka nggak lakukan. Wah, dan tentunya hukumannya berat. Dan raja pun berkata kalau mereka sampai tidak menyembah dewa yang raja bikin pada waktu itu, hukumannya mereka harus masuk dalam perapian, dalam api yang bernyala-nyala. Nah, bagaimana juga dengan kita suatu saat mungkin, yang kita sampai saat ini mungkin bukan siapa-siapa, tapi mungkin ya kita nggak tahu ke depan, setahun 2 tahun mungkin kita menjadi orang yang sukses, kita dipercayakan dengan jabatan yang luar biasa, dan ada begitu banyak orang-orang yang tidak senang sama kita, dan akhirnya mereka menyerang kita dan berusaha menjatuhkan kita. Dan ketika mereka mendapatkan kelemahan dan akhirnya mungkin kita diperhadapkan juga dengan suatu ujian yang luar biasa, dan kita harus memilih. Apakah kita masih harus memilih jabatan? Dan mungkin ya bisa aja dikasih syarat, ya saya akan tetap mempercayakan engkau sebagai seorang pimpinan, tetapi engkau harus meninggalkan Tuhan Yesus. Engkau harus beralih, pindah ke agama yang lain, tidak mengikuti Yesus lagi. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan hal seperti itu juga, masihkah kita mau tetap setia? Dan hal yang luar biasa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami hal yang tersulit dalam hidup mereka, itu walaupun mereka harus dimasuk ke dalam api perapian, mereka udah gak peduli lagi. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Mereka berkata seperti itu, dan yang lebih parah lagi, mereka katakan bahwa tetapi seandainya Tuhan pun nggak menolong mereka dari api perapian itu, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi walaupun mereka kehilangan jabatan, mereka kehilangan semua, dan mereka pun harus mati pada waktu itu, mereka nggak mau, Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak mau untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka nggak mau untuk berpaling daripada Tuhan dan memilih untuk tidak setia. Enggak. Itu suatu yang luar biasa yang harus kita contohi sebagai anak-anak Tuhan zaman ini. Jadi walaupun suatu saat kita dipercayakan suatu jabatan, kita memperoleh kekuasaan, dan ketika tantangan seperti itu datang menghadapi kita, masihkah kita mau tetap setia kepada Tuhan dengan mempertahankan bahwa walaupun saya harus kehilangan jabatan saya, walaupun saya harus kehilangan kekuasaan saya, walaupun semuanya harus hilang, dan walaupun mungkin saya harus mati, saya mau tetap untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau berkata untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang mungkin yang tantangan yang berat juga yang seringkali dihadapi oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, itu berbicara tentang cinta mungkin. Kalau ya biasa kan terkenal kalau pria harta, tahta, dan wanita. Tetapi hal yang ketiga yang ingin saya bagikan ini berbicara tentang cinta.
Karena Bapak Ibu, saudara-saudari, apalagi anak-anak muda, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, seringkali kita juga goyah. Dan nggak heran begitu banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena cinta mereka kepada pasangan mereka. Dan begitu banyak juga wanita-wanita yang karena mereka nggak kepingin hidup susah, mereka ingin berkecukupan, hidup berkelimpahan, dan akhirnya walaupun mereka ditawarkan untuk berpaling daripada Tuhan, ya karena mereka mau memilih hidup senang, mereka nggak mau susah, ya ada begitu banyak anak-anak Tuhan pun yang mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan, untuk mereka bisa setia sama cinta mereka, sama pasangan mereka, dan walaupun harus meninggalkan Tuhan. Ada banyak yang terjadi sampai saat ini juga, begitu banyak anak-anak Tuhan yang hanya karena cinta mereka lebih memilih pasangan hidup mereka. Jadi walaupun mereka harus meninggalkan Tuhan, mereka rela. Ya, karena cinta, Bapak Ibu. Begitu juga dengan para pria, seringkali juga hanya karena wanita, ya mereka lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan dan mengikuti pasangan hidup mereka yang nggak percaya sama Tuhan, karena sudah terlalu cinta. Nah, itulah tantangan yang sangat rumit. Di dalam Alkitab juga ada salah satu tokoh yang luar biasa yang bisa kita contohi, yaitu tentang Yusuf yang seringkali kita dengar. Di dalam kitab Kejadian 39 ayat 11-12 dikatakan bahwa pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang Yusuf lakukan, walaupun dia seorang muda mungkin yang saat itu lagi semangat-semangatnya mungkin ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan tantangan seperti itu, ketika dia harus berhadapan dengan seorang wanita yang sangat cantik mungkin, yang begitu kalau mungkin zaman sekarang itu benar-benar namanya istri dari pejabat yang banyak duit, yang kaya, ya pasti kan sangat menggoda lah bagi seorang pria kalau bertemu dengan wanita seperti ini. Bagaimana dengan kita ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti itu? Apakah kita mau melakukan seperti yang Yusuf lakukan? Kita memilih untuk lari menjauh atau lari mendekat? Nah, itu yang ngeri kan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah hanya karena cinta kita lebih besar kepada pasangan kita mungkin, atau kepada siapa kek, akhirnya kita lebih memilih untuk tidak setia. Akhirnya kita lebih memilih pasangan kita daripada memiliki Tuhan Yesus. Jangan ya. Tapi biarlah ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti itu juga, kita harus mengambil keputusan yang bijak. Kita benar-benar harus minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita jalan terbaik bagi kita. Jadi ketika pun kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, kita tetap berkata bahwa Tuhan, saya tetap mau setia kepada Tuhan. Saya mau tetap komitmen kepada Tuhan bahwa saya, apapun tantangan yang akan saya hadapi, saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Saya mau setia kepada Tuhan dan saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Nah, mungkin itu sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Ya memang harus diakui bahwa ya sebagai orang-orang percaya, untuk kita juga bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan, terkadang memang kita dituntut untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah dan tantangan hidup kita, agar supaya dengan adanya proses itu semakin menguji kita ya, membuat kita untuk semakin bergantung sama Tuhan, dan membuat juga mungkin kita semakin kuat. Jangan semakin lemah, tetapi semakin kuat dan semakin melihat rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan seperti ini, kita nggak mudah bimbang, kita nggak ragu, dan kita tidak mudah untuk berpaling daripada Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa dia mengilustrasikan bahwa orang Kristen itu katanya ibaratnya berada dalam pertandingan. Di babak-babak penyisihan ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami kemenangan katanya, dan bahkan mereka mengalami kemenangan telak. Tetapi ketika masuk pada babak beach match yang adalah pertarungan hidup dan mati, ada begitu banyak orang Kristen yang kalah. Dan akhirnya dikatakan bahwa dengan demikian sia-sialah usaha mereka sejak awal, karena pada akhirnya toh mereka dikalahkan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus?
ketika kita diperhadapkan dengan pertarungan hidup dan mati, apakah kita masih tetap memilih untuk setia kepada Tuhan? Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap mempertahankan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan hanya karena harta, tahta, dan cinta akhirnya kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang rela mati, rela disiksa, menderita agar supaya kita diselamatkan. Jangan hanya karena tantangan-tantangan seperti itu membuat kita mundur, membuat kita jauh daripada Tuhan dan berpaling daripada Tuhan, dan akhirnya kita dikatakan adalah orang-orang yang tidak setia. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi kami, Engkau dapati kami adalah orang-orang yang setia, yang tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang tidak akan pernah meragukan bahkan meninggalkan Engkau. Tuhan berkati kami setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, setiap permasalahan yang kami hadapi, biarlah itu tidak membuat kami semakin lemah, semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi biarlah itu tetap memproses kami untuk semakin kami mempererat, semakin bergantung kepada Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah diberkati dengan firman-Nya yang luar biasa, dan hati Tuhan terlebih rindu supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi boleh pulang, pergi ke rumah masing-masing, hidup dalam rumah masing-masing, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Sekali lagi waktunya untuk kita memberikan persembahan kita, biarlah persembahan yang kita berikan boleh jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya untuk kami menunjukkan bukti cinta kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah yang terbaik yang kami bisa berikan buat Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu yang memberikan persembahan mereka dengan segala jerih lelah dan pergumulan mereka. Mereka telah menang untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu.
Bapak Ibu sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu berdiri di tempat masing-masing. Mari kita datang sekali kepada Tuhan. Biarlah kami terus berlaku setia Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berkorban, memberi buat Tuhan, maupun melakukan banyak hal untuk Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan segala yang baik. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa bagi kami. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat saat-saat di mana kami boleh menyembah Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat saat-saat di mana kami boleh melayani Tuhan dengan memberikan persembahan uang-uang kami sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka ada, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, semuanya Tuhan berkati, lindungi, dijauhkan kiranya dari segala paparan COVID-19. Buat mereka yang sedang bergumul, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka keberanian, kekuatan iman untuk berdiri tegak memandang kepada Tuhan yang pasti menyelamatkan mereka. Kami berdoa buat kota Jakarta, buat bangsa Indonesia, berkat-berkat Tuhan, keselamatan, damai sejahtera senantiasa ada atas para pemimpin bangsa dan kota ini. Kami berdoa Tuhan, membawa proyek pembangunan gereja yang kami kasihi. Biarlah Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Dengan cara-cara Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan peduli, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan yang akan mencukupi. Terima kasih Yesus. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang setiap hari berjeli lelah berkorban, membantu pelaksanaan pembangunan lewat doa, lewat dana, lewat tenaga, lewat upaya apapun yang mereka bisa memberi, kontribusi yang ada, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus. Kami percaya tepat pada waktunya semua pembangunan boleh selesai dengan sempurna. Kami kembalikan ini di dalam kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.